Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini, tentara Israel terus melancarkan serangannya ke Palestina, terutama ke wilayah Gaza. Daerah ini sudah berkali-kali diserang oleh militer Israel hingga menewaskan ribuan korban jiwa. Jumlah korban ini akan terus bertambah jika Israel tetap melancarkan serangannya tanpa ada gencatan senjata. Jika kita melihat sisi lain dari konflik ini, di tengah invasi militer Israel sejak tahun 2008 sampai sekarang, ternyata ada beberapa peristiwa ajaib yang terjadi. Mulai dari munculnya pasukan berjubah putih yang datang membantu para pejuang Palestina, sampai ada roket yang meluncur sendiri ke tengah pasukan Israel. Sungguh ajaib. Lantas, apa saja peristiwa ajaib yang terjadi di tengah konflik antara Palestina dan Israel? Untuk mengetahuinya, mari kita simak ulasan berikut ini. Dalam satu pertempuran, ketua Mujahid Palestina sedang memberi arahan kepada pasukannya supaya tidak menyerang tank Israel yang memasuki kawasan mereka. Ketika itu, mereka hanya memiliki bekal 6 senjata RPG. Bagi yang belum tahu, RPG adalah granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari bahu berhulu ledak. Namun tiba-tiba, senjata itu secara ajaib menembak sendiri ke arah tank Israel dan memusnahkannya. Para pejuang Palestina pun menjadi heran, kenapa tiba-tiba senjata mereka berfungsi dan langsung menembak ke sasaran. Dan anehnya, setelah peristiwa itu terjadi, para pejuang mendapati 6 senjata RPG yang mereka miliki masih utuh seperti sedia kala alias tidak digunakan. Lalu siapakah yang menembak pasukan Israel itu? Wallahu a'lam bishawab. Peristiwa ini diceritakan langsung oleh seorang ketua Mujahid Gaza kepada Ustadz Abdullah Zaik Abdurrahman. Peristiwa ini diceritakan langsung oleh penduduk Palestina di sebuah situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaqo Al-Qassami. Mereka menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal. Kejadiannya bermula ketika sebuah ambulan dihentikan oleh sekelompok pasukan Israel. Sopir ambulan itu kemudian ditanya, apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau kelompok Fatah. Sopir itu menjawab, saya bukan kelompok Fatah ataupun Hamas, saya hanya sopir ambulan. Mendengar jawaban sopir itu, tentara Israel itu masih ingin bertanya, pasukan yang berpakaian putih-putih di belakangmu tadi masuk kelompok mana? Mendengar hal tersebut, si sopir pun kebingungan karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya. Ia pun menjawab dan menjelaskan hal tersebut kepada tentara Israel itu. Teman-teman Tirpas yang dimuliakan Allah, cerita mengenai pasukan yang tidak dikenal ini juga diceritakan oleh seorang penduduk di rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Ia sempat melihat beberapa pejuang Palestina menangis ketika ia sedang berada di tangga rumahnya. Ia pun bertanya, "Kenapa kalian menangis?" Para pejuang itu menjawab, "Kami menangis bukan karena khawatir terhadap diri kami atau karena takut kepada musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang bertempur, memporak-porandakan tentara Israel, dan kami tidak tahu dari mana mereka datang." Tidak hanya itu, kejadian tersebut juga diperkuat oleh seorang tentara Israel ketika berbicara di saluran channel 10 milik Israel. Tentara itu mengatakan, "Kami berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih dengan jenggot panjang. Kami tembak dengan senjata, akan tetapi mereka tidak mati." Lantas, siapakah sebenarnya pasukan yang berseragam putih itu? Apakah pasukan berbaju putih itu adalah para malaikat? Wallahu a'lam bishawab.
hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kebenarannya. Dalam salah satu acara TV di negara Israel yang mewawancarai tentaranya, tentara Israel itu menceritakan bahwa mereka melihat pejuang Gaza berpakaian serba putih. Pasukan berseragam putih itu kemudian ikut membantu para pejuang di Palestina. Tidak hanya itu, suatu hari di penghujung Januari tahun 2009, sebuah rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Ar-Rois, tepatnya di Jalan Al-Qoram, didatangi oleh sekelompok pasukan Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan untuk duduk di sebuah ruangan. Lalu kemudian salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Dan saat diinterogasi, sebagaimana ditulis dalam situs Filistin Al-An, mengutip cerita seorang mujahidin Al-Qassam, anak laki-laki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam memakai baju hitam. Akan tetapi, tentara yang menginterogasinya itu malah marah dan memukul laki-laki itu sampai pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, setiap kali ditanya, laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam memakai seragam hitam. Pada akhirnya, tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Seorang ulama Suriah pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya itu, beliau melihat Rasulullah SAW sedang mengeluarkan pedang dari sarungnya. Ulama Suriah itu pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, engkau mau pergi kemana?" Nabi SAW menjawab, "Aku mau berperang di Gaza." Masya Allah, itulah peristiwa ajaib yang diceritakan oleh Ustadz Abdullah Zaik ketika berada di Gaza dalam misi kemanusiaan. Cerita ini berasal dari seorang dokter di Gaza yang mengurus seorang pasien yang terluka parah karena terkena serangan meriam Israel. Pasien itu adalah seorang mujahid Palestina. Dan ketika dokter itu membedah tubuh mujahid yang telah dipenuhi serpihan besi berkas meriam tersebut, qadarullah, mujahid itu masih hidup karena jantungnya tidak ditembus oleh serpihan peluru itu. Ketika diperiksa, ternyata di dada sang mujahid itu melekat sebuah mushaf Al-Quran yang diletakkannya di dalam kantung bajunya. Tidak ada yang kebetulan, semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Dia berkehendak, maka apapun bisa terjadi. Beberapa hari yang lalu, militer Israel sempat gagal memasuki jalur Gaza Palestina. Mereka terpaksa menunda serangan mereka karena cuaca ekstrim sedang melanda wilayah Israel. Mulai dari banjir, kemudian badai pasir dan cuaca buruk menyebabkan pilot dan operator drone Israel kesulitan untuk mendukung operasi militer mereka. Peristiwa ini pun diyakini sebagai bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Palestina. Teman-teman Tirpas yang dimuliakan Allah, selain peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan tadi, bisa jadi masih banyak keajaiban lain yang terjadi di Palestina yang tidak kita tahu karena tidak terekspos ke publik. Wallahu a'lam bissawab. Materi yang kami sampaikan ini bersumber dari sebuah artikel di situs kalam.sindaunews.com. Semoga uraian singkat ini bermanfaat dan menjadi pelajaran dan wawasan untuk kita semua. Kami mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama, tanggal, tempat, referensi atau apapun yang berkaitan dengan materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.